Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang kesekian, malam ke-15, kita masih bersama-sama di masjid ini guna melaksanakan sholat Isya dan Tarawih secara berjamaah. Tentunya sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, keislaman, kenikmatan, memudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini guna melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dan sebentar lagi kita akan lanjut dengan sholat tarawih. Alhamdulillah, dari beberapa masjid beberapa malam lalu saya bersama rombongan tim Safari Ramadan dari PCNU Kabupaten Aikyo, kami 3 malam ada bagi para ustadz-ustadz yang berada di Kabupaten Aikyo, kita berikan jadwal di beberapa titik, dan alhamdulillah jamaah atau antusias jamaah yang sholat tarawih di beberapa titik sungguh sangat luar biasa. Meskipun dalam suasana minggu-minggu kemarin kita dengan bencana angin, hujan, tapi kita tetap, karena bulan Ramadan ini merupakan salah satu bulan kesabaran, bulan yang dimana kita dilatih untuk menahan diri dari segala hal yang membatalkan, dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Salah satunya menahan makan, haus dan lapar, kemudian menahan maksiat, hawa nafsu. Kemudian kita juga menahan segala hal. Biasa di bulan-bulan begini kita tentu sangat sensitif, apalagi di rumah. Kadang suami istri karena hal-hal sepele bertengkar karena urusan tanam menanam. Kadang pada saat mungkin bajaknya terlambat, pasti istrinya ngadu ke suami, "Oh, kenapa belum mulai bajak-bajak juga orang lain sudah bajak?" Ini hal-hal kecil yang memang di bulan Ramadan ini butuh kesabaran kita juga. Dan hal-hal lain termasuk hubungan suami istri pada siang hari kita bisa menahan, karena dengan puasa ini segala hal yang membatalkan kita bisa redam. Karena apabila kita marah, maka puasa kita sia-sia dari pagi sampai sore. Sedikit-sedikit sensitif, marah, tersinggung, ini yang kita perlu jaga sama-sama sehingga puasa kita ini berjalan dengan baik. Kemudian salam serta salawat tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang bawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang-terang, seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Bapak jemaah sholat Isya dan Tarawih yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kemarin momen politik, kita setelah selesai dari politik, memang kadang para calon ini merasa bahwa orang yang dekat sekali dengan kita setiap hari, orang yang sama-sama dengan kita, keluarga dekat, berpikir bahwa dia pasti memilih saya. Ini faktor hati ya. Karena segala sesuatu, apapun perbuatan kita di muka bumi ini kembali ke hati kita. Karena hati ini adalah raja, dan anggota tubuh yang berada pada diri kita merupakan prajurit. Karena hati yang mengendalikan segala aktivitas kita. Dalam kehidupan ini, ada beberapa hal yang dapat merusak hati atau membuat perilaku kita ini menyimpang dari ajaran agama. Yang pertama, hati ini kadang seperti yang saya bilang tadi,
Kita dekat dengan dia, belum tentu dia senang dengan kita. Ada yang iri, ada yang senang ketika melihat orang lain kaya, wah senang dia kaya. Tapi ada orang lain iri, oh kenapa dia lebih dari saya sementara saya tidak. Jadi ini perlu kita jaga, jangan sampai ada sifat iri dengki di dalam hati kita, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Tadi kembali ke caleg tadi, sekalipun dekat belum tentu dia pilih kita. Banyak kejadian, nanti di situ baru kita tahu bahwa ternyata selama ini dia tidak senang dengan kita, karena dia tidak memilih atau menusuk kita yang sebagai calon. Jadi itu kalau seandainya kita mau tahu siapa senang dengan kita pada saat momen-momen seperti ini, momen-momen pemilihan umum. Jadi terkait hati ini, kita dianjurkan untuk berteman. Yang pertama yaitu berteman dengan banyak kalangan. Yang perlu kita jaga, ada berteman yang baik dan ada berteman yang tidak baik. Jadi kita harus memilah mana teman-teman yang mengarah kita ke arah kebaikan dan mana teman-teman yang mengarahkan kita ke arah maksiat. Karena ada yang sampai terjerumus, misalnya sampai ada yang mencuri, minuman mabuk, maksiat, itu kembali. Karena kata Nabi, seseorang itu tergantung dari siapa temannya. Apabila temannya baik, maka baik pula perilakunya. Apabila teman dia buruk, maka buruk pula perilakunya. Kita temukan dalam kehidupan ini banyak sekali ada yang taat sekali beribadah. Ketika dia teman-teman yang taat beribadah, dia berbondong-bondong ke masjid, mengajak kita untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid, sungguh luar biasa. Tapi ada teman-teman yang mengajak kita untuk minum, nongkrong di pinggir jalan. Nah ini yang kita hindari, karena hal-hal seperti ini akan menghantam hati. Hati kita menjadi keras, sehingga tadi kegiatan yang bersifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya kita tinggalkan. Banyak orang yang sudah ke masjid tiba-tiba kembali terlepas dan akhirnya duduk di pinggir jalan bersama dengan teman-teman yang tadinya minum di pinggir jalan. Itu kita saksikan banyak sekali yang terjadi saat ini. Dan di dalam bulan Ramadan ini boleh kita teman dengan orang yang buruk, asalkan kita mampu untuk mengajak dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, angan-angan kosong. Kebanyakan yang kita saksikan, kebanyakan orang itu ingin menjadi orang kaya, menghayal ingin dapat istri yang cantik, tetapi dia tidak berusaha. Ingin jadi orang sukses, tetapi dia tidak bekerja. Seperti orang yang konsumsi narkoba, menghayal yang bukan-bukan, tetapi tidak diimbangi dengan aktivitas yang positif. Boleh berangan-angan seperti itu, tapi diimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang mengarahkan kita ke arah-arah yang baik. Contoh, beribadah atau sholat atau ketaatan-ketaatan yang berkaitan dengan hal-hal positif di masyarakat. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang dapat merusak hati, yaitu ketika kita menyembah atau bersekutu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya kita sakit yang sangat parah, salah satu kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita salah jalan, kita tersesat, meminta atau percaya kepada salah satu pohon, mungkin dia mungkin di sini, atau orang-orang yang bisa membantu kita. Tapi kita lihat apakah dia meminta atau menolong kita itu menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ataukah di luar dari itu. Jangan sampai kita salah jalan. Karena Allah mengatakan apabila dia meminta kepada selain Allah, maka Allah tetap mengabulkannya. Maka dia akan menjadi orang yang sia-sia. Kemudian hal-hal lain yang dapat merusak hati,
yaitu makanan. Makanan yang kita makan setiap hari. Makanan itu bisa dilihat lagi, apakah makanan itu didapat dengan cara halal. Ada makanan karena jenisnya, yaitu seperti bangkai binatang yang bertaring, itu haram dimakan. Jangan sampai kita makan karena itu akan merusak hati kita. Kemudian yang berkaitan dengan hal haram, misalnya harta milik orang lain. Kita mencuri barang milik orang lain. Ketika kita makan, maka makanan ini akan masuk di dalam tubuh kita, dan makanan ini kita bagi ke keluarga kita, ke anak cucu kita. Jangan sampai anak kita tiba-tiba sudah besar kok menyimpang. Jangan heran, karena itu karena faktor makanan. Karena makan yang kita kasih ke dia adalah makanan-makanan yang haram. Ini dalam kehidupan sehari kita saksikan, upayakan kita harus kasih makanan yang betul-betul memang dari hasil keringat kita, dengan usaha kita. Jangan sampai makan dari hasil mencuri atau tanam di tanah atau lahan milik orang lain. Ini yang perlu kita jaga, karena ini akan masuk, karena akan mengalir di dalam darah dan tubuh kita. Kemudian hal-hal yang dapat merusak hati kita. Yang terakhir, kebanyakan tidur. Pasti di antara kita kaget, kok kenapa kebanyakan tidur? Biasanya kita ini kan suka sekali tidur di pagi setelah subuh. Allah sangat membenci orang-orang yang tidur di pagi hari, karena di pagi hari itu saatnya kita mulai beraktivitas. Karena di saat itu Allah memberikan keberkahan yang luar biasa kepada kita di muka bumi ini. Ketika kita bangun, yang ke sawah, kita mulai ke sawah untuk mencari rezeki, yang berdagang kita mulai bekerja mencari rezeki, yang ke kantor siap-siap ke kantor. Karena ketika tidur jam itu akan membuat kita malas. Kalau sudah tidur pagi, saya yakin pasti bangunnya di jam 10 atau jam 11 siang. Dan tidur yang paling baik adalah tidur di antara kita membutuhkan, tidur di siang hari dan tidur di jam seduh. Dan tidak boleh tidur di waktu pagi dan sore hari, karena setan itu senang kalau kita tidur. Dia akan masuk melalui aliran darah kita, akan membuat kita menjadi malas untuk bekerja, kemudian malas untuk membuat kita melakukan kewajiban atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang hal-hal sepele yang kita temukan selama ini itu membuat kita merusak kita punya hati, kita punya perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah. Kalaupun ada salah, itu kembali kepada diri saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.